buat kawan-kawan semua, saya ingin berbagi cerita kepada kalian semua bahwa sesungguhnya Nyi Ronggeng menemui saya secara langsung, baik di dalam mimpi, baik melalui Rogo Sukmo. Jadi di situ saya bingung sekali, kok bisa-bisanya Nyi Ronggeng itu ingin menjadikan saya ini sebagai suaminya. Ingin menjadikan saya sebagai suaminya. Di situ saya bertanya kepada Nyi Ronggeng, Nyi Ronggeng, kenapa Nyi Ronggeng ini tertarik dengan saya? Kenapa tidak cari laki-laki yang lain saja seperti Abah Menel, kan seperti itu kan? Nyi Ronggeng berkata, tidak, saya tidak tertarik dengan Abah Menel, saya tidak tertarik dengan Mamas Karyo, saya tidak tertarik dengan Kang Jaka, saya tidak tertarik dengan Kang Oman dan lain-lain, saya pun tidak tertarik dengan Sapulidi, katanya kan? Ataupun saya tidak tertarik dengan antek-anteknya si Mamas Karyo ini, ataupun murid-muridnya Mamas Karyo. Loh, saya bingung, mengapa begitu, kan? Nah, mereka kan semua ganteng-ganteng, kan? Tampan-tampan, auranya memiliki karisma yang luar biasa. Kok bisa saya? Langsung Nyi Ronggeng menjawab, kamu jangan banyak omong. Ini serius buat kalian semua. Ini saya sedang serius kepada kalian semua. Kalian mau percaya, mau tidak, itu terserah kalian. Yang pastinya saya serius. Nah, jadi begini Nyi Ronggeng, kalau memang Nyi Ronggeng ini ingin menjadikan saya sebagai Nyi Ronggeng, itu tidak bisa, kan? Kita ini sudah hidup di alam yang berbeda, kan? Nyi Ronggeng menjawab, saya tetap tidak akan peduli. Saya akan bawa kamu sebagai suami saya. Waduh. Di situ saya makin bingung. Saya makin gak ngerti tuh Nyi Ronggeng ini, kok mengapa gitu kan, kok dia ini bisa tertarik gitu dengan saya, kan? Padahal saya katakan kepada Nyi Ronggeng ketika saya Rogo Sukmo dengan Nyi Ronggeng itu, ketika di dalam mimpi pun saya katakan kepada Nyi Ronggeng, Nyi Ronggeng, hati-hati, hati-hati. Kalau saya sudah turun tangan, maka kau akan kuhabisi. Itu sudah saya katakan seperti itu. Bahkan niat saya itu ingin membumi hanguskan Nyi Ronggeng ini. Tapi seketika saya pun bingung. Cobalah buat di antara kalian semua, pernah tidak ditaksir dengan Nyi Ronggeng? Terus kalau memang pernah, apa yang harus kalian lakukan? Di situ saya meyakinkan Nyi Ronggeng, nggak bisa. Langsung kata Nyi Ronggeng, apapun yang kamu minta akan saya turuti. Apapun yang akan kamu mau akan saya beri. Nggak bisa Nyi Ronggeng, tetap nggak bisa, kan? Tetap nggak bisa. Saya, bingung. Saya mikir, kenapa sih Nyi Ronggeng ini kok naksir gitu dengan saya? Padahal saya ini orang yang ingin menghabisi Nyi Ronggeng ini. Di situ saya bingung. Apa ini hanya sebuah jebakan dari Nyi Ronggeng agar saya ikut dengan Nyi Ronggeng, terus ketika saya ikut dengan Nyi Ronggeng, saya dihabisi. Terus saya dibantai dengan Nyi Ronggeng. Saya bingung. Buat kawan-kawan semua, saya bingung. Tolonglah beri penjelasan. Kira-kira maksud Nyi Ronggeng itu apa? Nah, tapi di situ saya sudah ngobrol banyak dengan Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng, sudahlah cari yang lain saja. Nanti saya bantu kamu cari laki-laki yang tampan, yang ganteng, yang mapan, kan? Nyi Ronggeng pun menjawab, saya tidak butuh laki-laki yang tampan, yang segala macam. Saya butuhnya cuma kamu. Pada saat itu saya ingin pergi, saya ingin kabur, tapi saya bingung. Saya ingin menghindar dari Nyi Ronggeng, saya bingung sekali. Langsung di situ saya sempat terdiam. Lalu Nyi Ronggeng pun bertanya kepada saya, Bang Re, kenapa kamu diam? Sedangkan banyak laki-laki yang naksir dengan saya, tapi kok kamu nggak naksir dengan saya? Itu ucap dari Nyi Ronggeng. Saya pun masih terduduk, termenung, terdiam, tanpa kata. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab ketika saya diajak nikah dengan Nyi Ronggeng. Bagaimana yang saya pikirkan itu, kalau saya nanti diajak Nyi Ronggeng ke alam Nyi Ronggeng, bagaimana saya beli Indomie, bagaimana saya beli mie tek-tek, beli rokok ketengan surya, gimana pikir saya? Gimana saya mau beli kopi ABC susu, kopi luwak segala macam? Langsung saya tanyalah kepada Nyi Ronggeng, Nyi Ronggeng, kalau Nyi Ronggeng itu ingin mempersunting saya, bagaimana nanti kalau saya ingin beli rokok, beli kopi segala macam?
Apakah di alamnya Nyi Ronggeng itu ada? Seketika Nyi Ronggeng pun terdiam. Nyi Ronggeng termenung. Mungkin dia bingung kan ketika saya bagaimana caranya kalau saya ingin beli rokok, beli kopi segala macam, Indomie, Supermie, mie tek-tek lah, mie kodon lah, ataupun mie bakso lah, ataupun ataupun kerupuk lah, ataupun ale-ale. Bingung dia. Waduh, kata Nyi Ronggeng kan. Begini saja, kata Nyi Ronggeng kan. Kamu minta yang lain saja. Nggak bisa, soalnya kalau habis makan saya pengennya ngerokok, saya kan ya. Yang lain sajalah, kata Nyi Ronggeng itu. Nggak bisa, saya kan. Bagaimana? Kalau itu memang bisa ada, saya mau. Nyi Ronggeng pun makin kalang kabut. Bingung Nyi Ronggeng itu. Waduh, ini gimana? Kata Nyi Ronggeng kan, kalau saya tidak menuruti apa maunya Bang Re ini, nanti saya kehilangan dan tidak mendapatkan laki-laki tampan lagi seperti Bang Re ini. Oke lah. Seketika Nyi Ronggeng pun mengiyakan apa yang menjadi mau saya. Kata Nyi Ronggeng, saya siap menyediakan ale-ale, rokok surya ketengan, Indomie ataupun kerupuk lah, ataupun mezon, segala macam lah buat kamu. Tapi Nyi Ronggeng minta kepada saya. Oh, minta apa? Nah, jadi di situ ketika saya tanya, Nyi Ronggeng mau minta apa dengan saya? Nyi Ronggeng nggak mau bicara. Dia begini saja. Saya tanya sekali lagi, Nyi Ronggeng mau minta apa dengan saya? Dan Nyi Ronggeng pun tetap nggak mau jawab. Tapi yang saya heran, Nyi Ronggeng itu mesem-mesem. Apa sih kalau artinya mesem itu? Senyum ya? Senyum-senyum malu ataupun gimana. Nyi Ronggeng mau minta apa dari saya? Kalau saya mampu, insya Allah saya sanggup ya. Tapi kalau saya tidak mampu, di luar jalur ataupun syariat Islam, saya nggak mau. Apalagi minta-minta tumbal saya kan. Di situ Nyi Ronggeng tetap diam. Tapi dia tersenyum. Waduh, saya makin bingung nih. Ini kira-kira Nyi Ronggeng kenapa ya? Kok dia ini senyum nggak jelas. Langsung saya tanya beginilah dengan Nyi Ronggeng. Nyi Ronggeng, dulu Nyi Ronggeng itu kerjanya apa sih katanya? Ini kata Nyi Ronggeng kan ya. Kata saya nanya kepada Nyi Ronggeng. Saya ini penari. Saya ini penari, kata Nyi Ronggeng kan. Goyang begitu kan. Digoyang laki-laki sama laki-laki gitu kan. Tapi dia sambil tertawa. Nyi Ronggeng sambil tertawa. Saya ini sudah ratusan atau puluhan laki-laki yang berjoget dengan saya, yang menari dengan saya, tapi saya tidak merasakan chemistry ataupun ketertarikan kepada mereka itu, kata Nyi Ronggeng kan. Nah, terus apa yang dipinta dengan saya? Kata Nyi Ronggeng, kamu bisa goyang tidak? Begitu kata Nyi Ronggeng. Bisa, kata saya bisa. Terus saya ingin bertanya lagi, apalagi sih, apalagi Nyi Ronggeng? Insya Allah, kata saya insya Allah. Insya Allah lah, pokoknya saya itu laki-laki sejati ya saya kan ya. Oke lah kalau begitu, kata Nyi Ronggeng kan ya. Tapi saya punya permintaan kepada Nyi Ronggeng. Apa, kata Nyi Ronggeng? Apa? Nah, jadi begini Nyi Ronggeng. Saya minta Nyi Ronggeng jangan mengganggu lagi para sahabat-sahabat saya. Saya rela diambil dengan Nyi Ronggeng. Tapi ketika Nyi Ronggeng mengambil saya, menjadikan saya sebagai suami Nyi Ronggeng, tapi Nyi Ronggeng jangan mengganggu lagi Mama Skaryo, Sapu Lidi, murid-murid Padepokan Senang Sejagat, ataupun Abah Mener, ataupun Kang Oman, dan lain-lain. Kata Nyi Ronggeng, tidak bisa, saya akan terus menggoda mereka. Dan kalau begitu pun saya nggak bisa, saya kan, lo nggak bisa begitu, kata Nyi Ronggeng. Nggak bisa begitu, saya sudah menuruti apa mau kamu, saya sudah menyanggupi bisa membelikan kamu rokok ketengan ataupun ale-ale, kata Nyi Ronggeng kan, yaitu pinta saya. Kata Nyi Ronggeng kan, yaitu juga pinta saya. Jadi saya nggak bisa kalau Nyi Ronggeng tetap mengganggu mereka. Wah, di situ Nyi Ronggeng menemuilah sahabatnya. Di situ datanglah
kayak bidadari lah, bidadari ngobrol lah mereka, entah apa yang mereka omong, banyak lah di situ diomongkan oleh mereka itu. Saya nggak mendengar apa yang mereka obrolkan itu, karena kurang lebih itu 9 ataupun 11 lah. Cantik, ini serius, cantik mereka itu. Jadi setelah Nyi Ronggeng itu selesai diskusi dengan dayang-dayangnya, seketika Nyi Ronggeng menghampiri saya. Apa yang diucapkan dengan Nyi Ronggeng? Apa yang diucapkan Nyi Ronggeng kepada saya, coba? Saya tetap tidak akan mengganggu, saya tetap tidak akan berhenti menghabisi ataupun mengganggu mereka semua, kata Nyi Ronggeng itu. Dan kalaupun kamu mau tidak bisa menerima saya, terserah. Tapi yang pastinya sampai kapanpun kutunggu dudamu. Nyi Ronggeng bilang seperti itu. Aduh, kacau pokoknya. Nah, jadi beginilah. Saya jelaskan kepada kalian semua, sesungguhnya Nyi Ronggeng itu adalah seorang penari yang berasal dari daerah Pulau Jawa, kawan-kawan semua. Kalau tidak salah Jawa Barat. Yang mana Nyi Ronggeng ini terkenal sekali akan kecantikannya, akan kepiawaiannya ketika dia bergoyang ataupun menari dengan pasangannya. Nah, jadi ketika Nyi Ronggeng ini hadir di tengah-tengah mereka, jadi seolah-olah mata lelaki ini tertuju kepada Nyi Ronggeng itu. Seolah-olah terpesona dengan Nyi Ronggeng. Cantiknya luar biasa Nyi Ronggeng ini. Bahkan ada suatu tragedi dengan adanya Nyi Ronggeng ini. Ada 2 laki-laki, seorang jawara kalau tidak salah ya ceritanya itu kan. Mereka rela baku hantam, bahkan kehilangan nyawanya demi memperebutkan Nyi Ronggeng. Yang didapat Nyi Ronggeng tidak dapat, malah nyawa mereka itu melayang akibat memperebutkan Nyi Ronggeng ini. Banyak sekali. Nah, dengan kehadirannya Nyi Ronggeng ini di panggung hiburan itu, banyak sekali penari-penari yang lain itu tersingkirkan oleh Nyi Ronggeng. Jadi seolah-olah, wah Nyi Ronggeng ini pakai susuk nih, Nyi Ronggeng ini pakai apalah, agar banyak laki-laki yang terpikat kepada Nyi Ronggeng ini. Dan seketika huru-hara itu terjadi, dan Nyi Ronggeng pun diusir dari kampungnya dengan ibu-ibu lah pokoknya. Dengan wanita-wanita yang merasa suaminya ini dekat dengan Nyi Ronggeng, mereka itu tidak suka kalau adanya Nyi Ronggeng itu. Nah, itulah kurang lebih cerita Nyi Ronggeng. Dan yang paling menggenaskan lagi, Nyi Ronggeng ini matinya dalam keadaan tubuhnya terbelah. Dan di situ Nyi Ronggeng mempunyai ikatan kepada siapanya lah ya, kalau yang bawanya itu kan, yang bawa Nyi Ronggeng itu, katakanlah yang ngajak lah, itu punya ikatan jangan dulu menikah ataupun begitu kan, sebelum apa yang diinginkan itu tercapai. Nah, sampai mati pun di umur 19 tahun itu Nyi Ronggeng belum nikah. Bahkan di situ ada kutukan, tidak akan ada wanita-wanita cantik di daerahnya kalau belum melewati umur 19 tahun. Nah, dan sayangnya lagi kutukan itu membuat warga kampung setempat itu takut dengan kutukan itu. Jadi ya, tidak banyak lah dari warga-warga setempat apabila memiliki anak wanita, lalu anak wanita itu diungsikanlah di kampung sebelah lah, bukan di kampung tempat Nyi Ronggeng itu. Nah, dan bahkan di makam Nyi Ronggeng itu sendiri pun banyak sekali didatangi orang-orang meminta untuk anaknya itu cantik lah, ataupun dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik di makamnya itu. Nah, kalau dulu itu kan sempat ditutup ya, kalau tidak salah kan makam Nyi Ronggeng itu kan ya. Nah, jadi ada juga penari-penari Ronggeng itu yang datang sana minta agar dia tuh cantik, nari, banyak laki-laki yang terpikat. Itu banyak yang datang ke makam Nyi Ronggeng itu. Nah, jadi di sini sedikit cerita dari saya. Semoga saja kalian bisa terhibur dengan apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya bagikan kepada kalian semua. Jadi kawan-kawan semua, apabila Nyi Ronggeng hadir di tengah-tengah kalian, sawer saja pakai duit, ajak goyang, jangan takut, jangan takut. Oke? Sawer, ajak goyang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada kalian semua. Jadi semoga saja kalian bisa terhibur dengan apa yang saya sampaikan ini.
Share video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.